Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 5 jurnal yang berkaitan tentang manajemen law firm untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen law firm. Langsung saja kita akan membahas jurnal yang pertama, yaitu jurnal dengan judul Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Strategi Operasional pada Firma Hukum MAP. Yang mana tulisan ini merupakan tulisan dari saudari Aisyah Pia Asrun Putri, alumni Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Di dalam jurnal ini beliau menulis dengan sangat baik dan juga sangat teratur, serta tulisannya sistematis dan mudah dimengerti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder dari beberapa jurnal ilmiah terkait manajemen dan juga hukum. Data primer yang digunakan oleh peneliti sendiri bersumber dari fokus, group discussion, dan in-depth interview di firma hukum MAP. Pembahasannya dalam jurnal ini yaitu service quality yang dimiliki oleh firma hukum MAP sudah cukup baik dari segi pengelolaannya karena tidak adanya service quality gap dalam implementasi dari service quality. Service quality yang dilakukan oleh firma hukum MAP sudah juga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, firma hukum MAP juga dinilai berhasil dalam menjaga kompetensinya dalam melayani klien dalam menghadapi perkara yang dihadapinya. Sedangkan dari strategi operasionalnya, firma hukum MAP juga memiliki strategi operasional dalam hal waste elimination. Firma hukum MAP dinilai telah sukses dalam mempertahankan kualitasnya sebagai penyedia layanan hukum dengan mengimplementasikan waste elimination dalam memperlancar jalannya perkara yang ditangani oleh para advokat MAP dan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dari proses penanganan perkara baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Secara tulisannya juga bagus di sini dan saya harap teman-teman, terutama teman-teman yang bergerak di bidang hukum, bisa membaca jurnal ini. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal yang berjudul Harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Manajemen Kantor Advokat. Sebenarnya undang-undang ini sudah dirubah. Kita lebih mengenal undang-undang ini sebagai Undang-Undang ITE. Jurnal ini ditulis oleh Safitri Wikana Wangsari. Beliau merupakan seorang yang Fakultas Hukum Universitas Ahmad Yani. Beliau di sini menggunakan ada banyak rumusan masalah sebenarnya. Pembahasannya juga sangat bagus. Kita bisa dengan jelas melihat tulisan-tulisan di sini, kita bisa mudah mempelajarinya tanpa kita merasa sadar bahwa kita digurui. Dalam pembahasan dan juga dalam penelitian ini diketahui bahwa Undang-Undang ITE memberikan kontribusi yang besar terhadap pergeseran paradigma dari manajemen kantor advokat konvensional jadi manajemen kantor advokat modern berbasis komputerisasi dan digitalisasi. Hal ini terlihat antara lain dalam pembayaran gaji para pegawai kantor advokat, pembayaran kontrak penanganan perkara atau honorarium dari klien kepada advokat atau kantor advokat, dan transaksi-transaksi lain dengan melalui e-commerce. Kemudian yang kedua juga di sini membahas mengenai otomatisasi kantor advokat dapat mempengaruhi penilaian para klien terhadap kompetensi individual atau lawyer yang menanganinya, tim atau bagian dari kantor hukum atau kantor hukum itu sendiri. Kemudian yang ketiga juga dalam pembahasan di sini itu
membahas mengenai kriteria yang digunakan untuk mengukur kadar kompetensi lawyer atau advokat seiring semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi modern secara global. Antara lain, lawyer atau advokat selain harus memiliki pengalaman hukum, juga harus memiliki pengetahuan ilmu yang lain, yakni bisa ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan juga ilmu yang terkait dengan leadership atau kepemimpinan, kemampuan interaksi, kepribadian yang menarik, juga kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menguasai teknologi informasi tentunya, serta kemampuan berbahasa asing, baik itu bahasa Inggris, juga sangat penting dalam mengukur kompetensi lawyer. Juga dengan memadukan kemampuan manajerial dalam menemukan analisa SWOT dalam memanajemen kantor hukumnya. Juga dalam kemampuan problem solving dan decision making, serta kemampuan dalam human relation dan public relation. Tulisan di sini bagus, mudah dibaca. Kita bisa memahami sebenarnya sejauh mana harmonisasi undang-undang ITE dalam manajemen kantor hukum. Kemudian kita masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu jurnal yang berjudul Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di BHR Law Office. Tulisan ini ditulis oleh Niluh Putu Saryani, Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas Denpasar. Di dalam tulisan ini beliau menulis cukup baik sebenarnya, cukup baik. Teknik analisis data yang digunakan beliau adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yang dimaksud adalah peneliti mengkaji data dari lapangan dengan cara mendeskripsikannya ke dalam sebuah kata-kata atau kalimat. Analisis data yang dilakukan merupakan kumpulan dari hasil observasi, dokumentasi, serta wawancara, dan diproses melalui pencatatan dan akan dideskripsikan melalui sebuah kata-kata dan kalimat. Terkait dengan pembahasannya cukup menarik, sebenarnya cukup lengkap dan juga mudah dipahami, sehingga berdasarkan hasil penelitian beliau menyimpulkan bahwa strategi komunikasi pada BHR Law Office menitikberatkan kepada pesan, baik melalui komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, di mana pesan menjadi produk komunikasi perusahaan melalui rapat rutin bulanan, rapat informal bulanan, serta rapat informal tahunan. Komunikasi nonverbal yang digunakan ialah melalui email, surat menyurat, dan juga melalui sosial media seperti grup WhatsApp perusahaan. Komunikasi nonverbal dapat memberikan penekanan terhadap informasi yang disampaikan secara verbal dari pimpinan dengan karyawan ataupun sesama karyawan, sehingga miskomunikasi dapat diminimalkan serta menciptakan iklim kerja yang sehat. Dari tulisannya cukup menarik juga, cukup mudah dipahami. Kita bisa paham apa yang ditulis oleh beliau. Kemudian kita masuk ke jurnal yang keempat, yaitu jurnal dengan judul Kualitas Pelayanan di Kantor Hukum atau Advokat atau Pengacara, Iwan Kesuma Putra SH, Tanjung Pinang. Tulisan ini ditulis oleh 3 orang, yaitu pertama ditulis oleh Estri, yang kedua Edi Ahyari, dan yang ketiga Wahyu Pangustuti. Mereka berasal dari Ilmu Administrasi Negara, FISIP Umrah. Sama seperti tulisan-tulisan sebelumnya, cukup menarik memang apa yang mereka tulis. Metode penelitian yang mereka gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Artinya penelitian ini dilakukan adalah menekankan analisanya pada data-data numerik atau angka. Metode deskriptif adalah
metode yang digunakan untuk menggambarkan dan juga menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang telah atau yang lebih luas. Secara tulisan cukup menarik, cukup rapi penulisannya, juga cukup mudah untuk kita pahami, baik kita yang sudah paham jauh mengenai hukum ataupun orang yang awam hukum juga dapat mengetahui, juga dapat memahami apa yang ditulis oleh beliau. Berdasarkan penelitian yang beliau-beliau ini lakukan, mereka menyimpulkan bahwa tingkat kesesuaian antara harapan dan kenyataan dengan nilai tertinggi dari penilaian responden terhadap kinerja pelayanan, yaitu indikator tangible, dengan tingkat kesesuaian yang cukup baik sebesar 59,7%. Hasil tingkat kesesuaian antara harapan dan kenyataan dengan nilai terendah dari penilaian responden terhadap kinerja pelayanan, yaitu indikator empathy, dengan tingkat kesesuaian cukup baik sebesar 54,8%. Kualitas pelayanan pada kantor pengacara Iwan Kesuma Putra SH Tanjung Pinang cukup baik dengan rata-rata 2,78%, ditunjukkan dengan tingkat kepuasan klien dengan hasil yang cukup puas pada kantor pengacara Iwan Kesuma Putra. Sementara harapan yang diinginkan klien terhadap kualitas pelayanan kantor pengacara Iwan Kesuma Putra SH Tanjung Pinang sangat baik dengan rata-rata 4,81%. Tulisannya cukup bagus, cukup menarik. Kita tidak merasa digurui dengan membaca tulisan ini, tapi kita bisa mengerti dengan sendirinya terkait dengan bagaimana tulisan ini. Kemudian kita lanjut dengan jurnal yang terakhir, yaitu jurnal yang berjudul Pembuatan Website Kantor Advokat Nasihat Hukum Konsultan Hukum Nyonya Ernawati SHMH, yang ditulis oleh Miftahul Hadi. Jurnal ini cukup menarik juga ya, cukup bagus. Bahasanya mudah dimengerti, tidak banyak menggunakan kata-kata yang sulit. Tulisan ini mengangkat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memberikan pelayanan konsultasi kepada konsumen. Yang kedua, bagaimana membuat website untuk media konsultasi hukum kepada masyarakat. Itu yang menjadi rumusan masalahnya dalam tulisan ini. Kemudian juga metode yang digunakan, yaitu metodenya banyak wawancara ya dalam tulisan ini. Kemudian dari tulisan ini dapat ditarik kesimpulan oleh saudara Miftahul Hadi bahwasanya dengan dibuatnya website kantor advokat sebagai media konsultasi kepada klien, sebagai konsultasi serta juga sebagai publikasi, maka masyarakat menjadi lebih mengetahui informasi dan pengetahuan seputar hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang ditarik oleh Miftahul Hadi dalam tulisan ini itu untuk pihak kantor advokat Nyonya Ernawati SHMH, dengan dibuatnya website kantor advokat, pihak admin semakin mudah dalam mempromosikan dan mengenalkan kantor hukum kepada masyarakat melalui website. Tulisannya bagus, sangat mudah dipahami, banyak tabel-tabel yang menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan dan juga bagaimana hasil penelitian ini. Gambar-gambarnya juga bagus sehingga membuat mata kita lebih mudah untuk tidak selalu membaca, tapi kita bisa membaca dari gambar-gambar dan tabel-tabel tersebut. Saya rasa cukup
sampai sini yang bisa saya sampaikan. Ada 5 jurnal yang saya review. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.